Gugusan kepulauan di timur Indonesia ini telah mendunia sejak abad ke-16. Pulau Banda, Maluku. Ya, peradaban dunia kala itu dimulai dari cerita sebuah biji pala asal Banda. Nah, untuk melihat proses pengolahan pala dari buah pala menjadi biji pala seperti yang biasanya dilihat, saya harus menyeberang dari Banda Neira ini ke Pulau Banda Besar. Pulaunya ada di sebelah sana. Mengapa di Banda Besar? Karena di Banda Besar masih banyak perkebunan-perkebunan pala yang juga merupakan perkebunan warisan dari zaman kolonial Belanda dulu. Untuk menyeberang, saya harus menggunakan transportasi yang biasa digunakan oleh masyarakat Banda. Biayanya sekitar Rp5.000. Sejak 500 tahun lalu, kepulauan yang berada di tenggara Pulau Ambon ini menjadi pusat perdagangan rempah tersibuk di dunia. Kala itu Kepulauan Banda adalah satu-satunya penghasil komoditas pala. Pulau ini silih berganti berpindah tangan. Pertama kali, Banda dikuasai bangsa Portugis di bawah pimpinan Francisco Serrao tahun 1512. 87 tahun lamanya perdagangan pala dimonopoli Portugis sebelum disingkirkan Jacob van Heemskerck, pelaut Banda pada tahun 1599. 4 tahun kemudian, Inggris pun tiba di Kepulauan Banda dan menguasai perkebunan pala di Pulau Run. Pada masa Belanda, Kepulauan Banda mampu menghasilkan 500 ton biji pala per tahunnya. Ketika itu, pemerintah Belanda mampu meraup untung hingga 1,8 juta gulden. Dari pala Banda inilah Belanda dulu membangun kota Amsterdam, Rotterdam, bahkan Belanda membangun New Amsterdam yang kemudian ia rela menukarnya dengan Pulau Run yang saat itu dikuasai oleh Inggris dan berada di salah satu kepulauan Banda dan terkenal kaya akan pala. Pala ternyata bisa menyejahterakan bangsa penjajah saat itu. Seharusnya pala juga bisa menyejahterakan petani pala di Banda saat ini. Hingga kini masyarakat masih bergantung pada perkebunan pala. Dalam 1 hektar lahan, petani dapat menanam lebih dari 200 pohon pala, seperti di kebun milik Halim. Nah, saya berkesempatan ikut memanen pala. Itu yang tinggi? Ya, yang tinggi yang di bawah itu. Oh ini? Iya, awas di bawah jatuh. Tinggi banget, aku nyampe nggak ya? Sudah matang, itu biasanya dia ininya warnanya merah. Bunga fulinya ya Pak ya? Bunga fulinya merah. Nah biasanya ini yang dimanfaatin atau yang dijual tuh yang mana Pak? Dijual fulinya dengan biji dalamnya. Fulinya, dengan biji dalam. Kalau dalamnya kan untuk jadi bumbu rempah. Iya. Kalau fulinya ini buat apa? Fulinya untuk buat minyak panas. Buat minyak. Tapi kalau kayak ini daging-daging yang Bapak buang ini, ada fungsinya juga? Ada fungsinya juga untuk manisan. Manisan. Iya. Oh, jadi yang biasa dibuat kayak manisan. Manisan pala. Oh, itu dari daging kulitnya itu ya? Iya. Pada masa kini, Anda mungkin bisa menemukan pala di berbagai wilayah. Tapi ada satu ciri khas pala Banda. Pala di Banda dikeringkan dengan cara diasap selama 1 hari 1 malam. Ini bedanya yang sudah diasepin sama yang belum. Kalau yang tadi baru saya taruh masih terlihat lebih mengkilat ya Pak ya. Kalau yang sudah coklat tua, coklat muda malah. Bedanya ini kenapa harus dengan pengasapan ini, kenapa nggak pakai sinar matahari Pak? Karena kalau dengan pengasapan ini daya tahannya lebih kuat daripada sinar matahari. Oh. Abad demi abad berlalu, pala tetap menjadi andalan warga Banda. Tentu dengan segala kreasi mengikuti selera zaman, pala di Banda kini dapat dinikmati dalam berbagai bentuk. Ternyata membuat selai pala tidaklah rumit. Ibu ini lagi buat apa? Buat halua kenari. Halua kenari. Ini dengan Ibu? Ibu Saribanon. Oh, Ibu Saribanon. Ini halua kenari makanan khas Khas Banda? Banda. Oh. Nah, selain halua kenari ini Ibu bikin apa lagi nih, Bu? Sirup pala. Sirup pala. Selai pala. Selai pala juga bikin? Iya. Oh, jadi Bu Saribanon ini juga bikin selai pala. Nanti aku mau lihat Ibu bikin selai pala, kita buat bareng-bareng bisa ya Bu ya? Iya, bisa. Oke. Iya. Buah pala direbus hingga empuk, lalu dipanaskan kembali bersama gula pasir hingga 4 jam. Jika sudah mengental, selai pala pun siap dinikmati.
Dan dari olahan pala inilah warga Banda seperti Ibu Sari Banu menggantungkan hidupnya. Seberapa menghasilkan dan menguntungkan sih Bu jualan? Iya, saya sangat menguntungkan. Karena saya bisa kasih sekolah anak-anak. Saya punya anak sampai 6 orang. Oh, Semua sudah habis kuliah. Ada S1, ada S2. oh gitu. Hanya dari ini ya Bu? Ya, hanya dari jualan dagang ini. Sebulan bisa berapa nih Bu bikin selai pala? Sebulan bisa 5 juta. Harga pala sempat anjlok, namun rempah khas Banda ini masih memiliki potensi yang tinggi. 9% dari total perdagangan pasar rempah dunia ternyata berasal dari rempah milik Indonesia. Salah satunya pala. Bila tetap diolah dengan baik, kejayaan pala Banda tentu tak hanya menjadi sebuah legenda. Pala sempat menjadi buah yang dicari oleh banyak bangsa. Namun kini, pala harus tetap menjadi sebuah komoditas yang dapat menghidupi masyarakat Banda.